和我意。要是将对手直接设置成你自己呢？Agus Sarimbawa 6759, Uchiha Sasuke 5041, Sandi Pratama 5506, Crazy 02 Gaming 84, Dwi Arizal, Kava 7910, Eza DKN, Reardown 7459, Zura, serta semua penggemar alur cerita Donghua yang selalu stay tapi tidak berkomentar, dimanapun kalian berada, Bang Panjul doakan, agar kita semua selalu diberikan kesehatan, dan dicukupkan rejeki serta dimudahkan segala urusannya. Yang mana pada pembahasan kali ini, Bang Panjul akan kembali membawakan spoiler, atau bocoran Donghua Swallowed Star, part 240 berdasarkan versi novelnya. Dan biar nggak kelamaan openingnya, segera siapkan headset kopi dan cemilan, serta carilah posisi duduk atau rebahan yang paling nyaman, dan yuk, mari sama-sama kita sebutkan kata kuncinya. 3, 2, 1, gasken! Chu! Pada part sebelumnya, Luo Feng yang baru saja keluar dari ruang pelatihan 9 tablet kekacauan alam semesta, tiba-tiba ia mengerutkan keningnya saat merasakan sesuatu yang berbeda di dalam dunia internalnya. Yang dimana saat merasakan perbedaan itu, Luo Feng pun langsung bergegas kembali ke bangunan tempat tinggalnya. Dan saat sampai di tempat tersebut, Luo Feng pun segera memasuki dunia internalnya, dan mendapati perubahan besar yang terjadi di dalam inti internalnya. Yang dimana saat itu, tampak benua besar yang diselimuti kabut emas yang perlahan mulai mengembang. Yang dimana seiring berjalannya waktu, benua besar yang merupakan inti kesadaran Luo Feng yang awalnya memiliki luas 9.000 km, tiba-tiba bertambah luas hingga mencapai 100.000 km. Melihat perubahan itu, Luo Feng pun tersenyum dan berkata, Akhirnya tubuh Golden Hornet Behemoth menerobos ke tingkat penguasa domain, ucap Luo Feng, yang melihat sosok Golden Hornet Behemoth yang perlahan-lahan mulai berevolusi disertai lolongan-lolongan panjangnya. Di sela evolusi itu, tiba-tiba terdengar suara si iblis tengil Babata yang mengatakan, bahwa di depan pintu ada seorang wanita yang datang dan ingin menemuinya. Mendengar ucapan itu, Luo Feng pun segera keluar dari dunia internalnya, dan bergegas menemui wanita tersebut. Luo Feng, selamat. Karena kau telah melewati tantangan jembatan surgawi level ketiga, maka kau berhak untuk mengikuti kelas dan memilih satu dari 18 pemimpin sekte 9 kekacauan alam semesta sebagai guru pembimbingmu, ucap si wanita berjubah hitam, sembari memberikan buku hitam pada Luo Feng, dan kembali melanjutkan perkataannya. Di dalam buku ini sudah tercantum informasi detail tentang 18 pemimpin sekte 9 kekacauan alam semesta, dan kau boleh memilih satu di antara mereka untuk menjadi gurumu, ucap si wanita berjubah hitam lalu bergegas pergi. Melihat hal itu, Babata pun berkata, Luo Feng, apakah kau akan pergi untuk mendengarkan kelas dan memilih guru pembimbing? Mendengar ucapan itu, Luo Feng pun berkata, bahwa sebelum menghadiri kelas, terlebih dulu ia akan memasuki ruang virtual Pulau Gunung Naga Hitam untuk bertemu dengan keluarganya. Karena selama 10 tahun ini dia telah benar-benar tenggelam dalam pelatihan, hingga tak memiliki waktu untuk bertemu dengan keluarganya, ucap Luo Feng. Di sisi lain di dalam ruang virtual benua Ganwu, tepatnya di kota Mengka. Yang dimana luas untuk kota ini sendiri, 10 kali lebih luas dibandingkan Pulau Gunung Naga Hitam, serta terdapat sebuah perusahaan bernama Ping Hai, yang masuk dalam jajaran 100 perusahaan tingkat atas di alam semesta, yang merupakan milik keluarga Luo, dengan Su Xin sebagai presiden direktur sekaligus pengelola perusahaan tersebut. Dan saat itu, tampak Su Xin yang sedang melakukan diskusi bersama seorang pria bernama Botel Lai Si, yang merupakan utusan dari perusahaan virtual, yang saat itu datang untuk membeli perusahaan tersebut, dengan harga 6 kali lipat dari harga yang biasa mereka tawarkan. Namun sayang, tawaran itu ditolak oleh Su Xin dan menaikkan tawaran menjadi 12 kali lipat, untuk 51% saham saja.
Karena dengan demikian, Susin masih memiliki 49% saham di perusahaan tersebut, dan tetap menjadi pengelola perusahaan itu. Mendengar tawaran yang dikatakan Susin, Botel Lai Si pun tersenyum dan berkata, "Nyonya Luo, aku mengerti bagaimana perjuangan Anda dalam menjalankan perusahaan Ping Hai hingga sampai sebesar ini. Namun, 12 kali lipat yang Anda inginkan mungkin terlalu tinggi, tapi aku akan coba mendiskusikan tawaran Anda dengan atasanku, dan semoga saja beliau setuju dengan harga yang Anda inginkan," ucap Botel Lai Si, lalu bergegas pergi. Di sisi lain di ruang virtual Pulau Gunung Naga Hitam, tepatnya di Teluk 9 Bintang, tampak Luo Feng yang telah bertemu dengan salah satu anak kembarnya yang bernama Luo Ping, yang bertugas mengelola tempat tersebut. Saat itu, Luo Ping yang menemani ayahnya berkeliling berkata, bahwa seluruh wilayah bagian timur di Teluk 9 Bintang itu telah menjadi milik mereka, dan sedang dalam tahap renovasi. Yang dalam pengerjaannya, Luo Ping tak tanggung-tanggung mempekerjakan desainer terbaik di alam semesta untuk mendesain ulang tata letak bangunan di wilayah tersebut, kata Luo Ping, sembari menunjuk ke arah bangunan yang menyerupai istana kekaisaran. Melihat sesuatu yang telah dilakukan anaknya, Luo Feng pun tersenyum sembari memuji anaknya itu. Dan sesaat setelahnya, Luo Feng pun berkata, "Luo Ping, apakah ibumu belum kembali?" "Sudah, aku sudah memberitahukan kepada ibu tentang kedatangan ayah. Tapi karena saat ini ibu sedang berada di benua Ganwu, jadi sepertinya akan sedikit memakan waktu," ucap Luo Ping. Mendengar ucapan itu, Luo Feng pun sedikit mengerutkan keningnya dan berkata, "Benua Ganwu, apa yang dilakukan ibumu di sana?" tanya Luo Feng. Mendengar ucapan ayahnya, Luo Ping pun berkata, "Karena sudah sejak beberapa tahun lalu ibu memindahkan titik kediamannya di benua Ganwu, dan menjadikannya sebagai kantor pusat perusahaan. Dan hal itu ibu lakukan karena setelah masuk dan berlatih di kota kekacauan, ayah hampir tak pernah datang untuk menemui ibu. Terlebih lagi, jika ibu tak memindahkan titik kediamannya, maka itu akan semakin menyulitkan ibu, karena untuk setiap harinya, ibu harus melakukan perjalanan pulang pergi. Dan oleh sebab inilah, ibu memutuskan untuk memindahkan titik kediamannya dan menjadikan sebagai kantor pusat perusahaan, serta menetap di sana," ucap Luo Ping. Sedikit penjelasan tentang titik kediaman di dalam ruang virtual, yang dimana jika seseorang memasuki ruang virtual, ia akan muncul di sebuah tempat yang disebut titik kediaman, bisa berupa rumah atau apapun. Yang titik kediaman ini pun harus dibeli dengan harga yang cukup tinggi tergantung wilayahnya. Karena jika tidak memiliki titik kediaman, maka saat memasuki ruang virtual, orang tersebut akan muncul di sebuah wilayah kosong, bisa berupa tanah lapang atau jalanan kota yang berada di ruang virtual. Contohnya Susin yang tubuh aslinya berada di bumi, yang dimana jika memasuki ruang virtual, ia akan muncul di titik kediamannya. Karena pada dasarnya, kehidupan di ruang virtual ini dibuat menyerupai dunia nyata, yang dimana untuk melakukan perjalanan masih membutuhkan kendaraan. Bisa berupa kereta kuda terbang, atau kendaraan jenis apapun, tidak terkecuali bajai dan angkot. Moga sampai sini kalian sudah pada paham, karena pembahasan akan kita lanjutkan. Yang dimana saat mendengar penjelasan anaknya, ekspresi Luo Feng pun seketika berubah sedih dan merasa bersalah, karena dirinya yang terlalu sibuk berlatih, hingga membuat Susin harus memindahkan titik kediamannya, bahkan sampai menjadikannya sebagai kantor pusat perusahaan. Di sela itu, melihat ekspresi ayahnya yang seperti merasa bersalah, Luo Ping pun segera mengalihkan arah pembicaraan sembari menunjuk ke arah sebuah rumah mewah yang berada di kejauhan lalu berkata, "Ayah, sejak kau menjadi anggota internal perusahaan virtual alam semesta, harga tanah di Teluk 9 Bintang ini telah melonjak drastis, yang sebagian besarnya telah dibeli oleh orang-orang dengan status tinggi di bidang bintang Gunung Naga Hitam, karena mereka semua ingin menjalin hubungan sedekat mungkin denganmu, yang saat ini telah menjadi salah satu orang terkemuka di dalam bidang bintang Gunung Naga Hitam," ucap Luo Ping. Mendengar ucapan itu, Luo Feng pun terkejut dan hanya bisa tertawa, karena apa yang dikatakan Luo Ping memang benar adanya. Yang dimana sebagai anggota wilayah absolut di dalam kota kekacauan dan telah resmi menjadi anggota internal perusahaan virtual alam semesta, Luo Feng memiliki tim keamanan dan diketua oleh seorang penguasa sektor yang telah memahami hukum asal-muasal. Yang dalam hal status dan posisi, saat ini posisi Luo Feng jauh lebih tinggi dibandingkan Kaisar Gunung Naga Hitam. Bahkan, seluruh pejuang tingkat abadi di bidang bintang Gunung Naga Hitam pun harus menunduk hormat jika bertemu dengannya. Di sela itu, saat tengah menemani ayahnya berkeliling,
tampak seorang pria botak berpostur gemuk dengan 2 pengawal, yang datang sembari memanggil nama Luo Ping. Mendengar ucapan itu, Luo Ping pun menoleh sembari tertawa dan berkata, "Bakson kemarilah," ucap Luo Ping. Sementara si pria gemuk bernama Baskom, maksudnya Bakson guys. Saat melihat sosok pria yang bersama Luo Ping, Bakson pun mengerutkan keningnya dan berkata, "Tuan Luo Ping, siapa pria ini?" tanya Baskom. "Oh, ini adalah ayahku," ucap Luo Ping, membuat Baskom seketika terperangah kaget dan dengan cepat membungkuk hormat. "Tuan Luo Feng, maafkan atas kelancanganku yang tak bisa mengenali Anda, dan bisa bertemu dengan Anda merupakan suatu kehormatan besar bagiku, karena sudah sejak dulu aku sangat mengidolakan Anda," ucap Bakson. Mendengar ucapan itu, Luo Feng pun tersenyum dan berkata, "Terima kasih atas pujianmu," ucap Luo Feng, membuat Bakson tersenyum hingga wajahnya memerah karena bisa berbicara langsung dengan Luo Feng, yang telah menjadi orang terkemuka dan sangat dihargai di bidang bintang Gunung Naga Hitam. Di sela itu, tiba-tiba Luo Ping berkata, "Ayah, itu ibu telah kembali," ucap Luo Ping, diikuti Luo Feng yang langsung berlari menghampiri Su Xin dan memeluknya sembari berkata, "Maafkan aku," ucap Luo Feng. Mendengar ucapan itu Su Xin pun berkata, "Tidak masalah, setidaknya kau masih tahu cara untuk kembali," ucap Su Xin diselingi isak tangis. Yang dimana saat melihat kesedihan di wajah istrinya, Luo Feng pun berjanji, bahwa setiap 1 tahun sekali ia akan datang menemui Su Xin. Singkat cerita, setelah sesi peluk-pelukan itu, Luo Feng, Su Xin dan Luo Ping pun segera bergegas ke rumah kediaman mereka yang juga berada di ruang virtual. Di sela itu, Su Xin pun sempat melirik ke arah Bakson sembari berkata pada Luo Feng, "Bakson, walaupun pria gemuk itu terlihat bodoh, namun sebenarnya dia adalah orang yang ganas, dan merupakan pedagang budak skala besar yang memiliki lebih dari 1 triliun budak, serta 30.000 planet kehidupan," ucap Su Xin, membuat Luo Feng terkejut dan menoleh ke arah Bakson. "Si gendut ini memiliki lebih dari 30.000 planet, bukankah berarti kekuatannya lebih kuat dibandingkan keluarga Noulan San?" ucap Luo Feng. Mendengar ucapan itu, Su Xin yang terus melangkah pun berkata, "Ya benar, namun di depan kami dia tampak sangat sopan dan rendah hati, tapi mungkin ini akan berbeda jika di belakang keluarga kita," ucap Su Xin, lalu berkata pada Luo Ping, agar jangan terlalu bergaul dengan orang seperti Bakson. "Ya, yang dikatakan ibumu memang benar, karena cara pandang orang-orang seperti ini akan selalu berbeda-beda. Jika berhadapan dengan orang yang memiliki otoritas kuat, mereka akan berlaku dengan sopan, namun hal ini akan jauh berbeda jika berhadapan dengan orang-orang yang tak memiliki otoritas," ucap Luo Feng, yang kembali mengingat serangan armada keluarga Noulan. Yang dimana saat itu, Luo Feng hanyalah sosok kecil yang berasal dari planet tak bertuan, yang selalu mendapat perlakuan tidak mengenakan di alam semesta. Namun berbeda dengan Luo Feng yang sekarang, yang memiliki pengawal di tingkat tuan sektor, yang dengan satu perintahnya saja, sudah cukup untuk menghancurkan keluarga kecil seperti Noulan San. Di sisi lain, Lei Shen yang mengetahui tentang kedatangan Luo Feng, ia pun segera mendatangi kediaman Luo Feng. Sementara Luo Feng, melihat Lei Shen yang tak datang bersama Hong, ia pun menanyakan perihal kakak pertamanya itu. Mendengar pertanyaan itu, Dewa Petir pun mengatakan, bahwa sudah sejak lama Hong tidak memasuki ruang virtual karena sedang menjalani pelatihan serius. Bahkan, Hong sampai memblokir semua pesan dan panggilan, yang menyebabkan mereka tidak lagi dapat menghubunginya. Mendengar penjelasan itu, ekspresi Luo Feng tampak sedikit kecewa, karena sangat merindukan Hong, yang telah memberikan banyak pengalaman dan ilmu berharga padanya. Singkat cerita, setelah 3 hari bersama keluarganya, Luo Feng pun kembali menarik kesadarannya dan keluar dari ruang virtual Gunung Naga Hitam, dan kembali menjalani hari-hari pelatihannya di dalam kota kekacauan. Sementara Su Xin, ia pun kembali mengelola perusahaannya seperti biasa. Yang dimana saat itu, Su Xin yang sedang berada di ruang kerjanya, tiba-tiba dihampiri oleh seorang wanita yang membawakan sebuah dokumen dan berkata, "Kakak Su, ini adalah dokumen penawaran yang dikirim oleh Tuan Botel Laisi," ucap wanita tersebut, sembari memberikan sebuah dokumen pada Su Xin, lalu kembali melanjutkan perkataannya. "Kakak Su, bukankah bank pertama alam semesta juga telah mengajukan penawaran yang lebih tinggi untuk membeli perusahaan kita namun kakak menolaknya, dan lebih memilih menjualnya pada perusahaan virtual alam semesta, yang penawarannya sedikit lebih rendah?"
Mendengar ucapan itu, Susin pun berkata, "Untuk hal ini aku memiliki dua alasan. Alasan pertama, karena suamiku adalah anggota internal perusahaan virtual alam semesta. Yang dimana karena statusnya ini membuat keluarga kami dihormati di alam semesta. Sedangkan yang kedua, walaupun pada dasarnya aku telah menjual perusahaan ini pada pihak perusahaan virtual alam semesta, namun untuk pengelolaannya tetap dipercayakan padaku. Yang dimana jika dalam pengelolaannya aku dapat membuat bisnis ini mencapai level yang sangat tinggi, maka aku pun akan direkrut sebagai anggota internal perusahaan virtual, dan memiliki hak untuk memasuki wilayah Gunung Yuxiang. Dan dengan begitu, aku bisa terus berkumpul bersama suamiku," ucap Susin, membuat si wanita itu seketika terkejut. Karena tentunya, untuk menjadi anggota internal perusahaan virtual alam semesta, seseorang harus memiliki kualifikasi yang sangat tinggi. Sedikit penjelasan tentang Gunung Yuxiang, yang walaupun gunung ini adalah nama dari sebuah gunung yang berada di ruang virtual, namun wilayah ini hanya bisa dimasuki oleh anggota internal perusahaan virtual, seperti halnya Luo Feng, yang dimana sebagai anggota internal perusahaan virtual, ia pun diberikan sebuah villa mewah sebagai tempat tinggalnya di dalam ruang virtual Gunung Yuxiang, yang untuk penjelasannya pun ada pada episode yang sudah-sudah, yang Bang Panjul sendiri sudah lupa pada episode berapa. Singkat cerita, setelah membaca dokumen penawaran, Susin pun langsung membuat janji temu dan melakukan transaksi dengan bot LIC. Yang dimana keputusan penawaran jatuh di angka 10,2, untuk 51% saham, dan harga totalnya sendiri tidak disebutkan. Sedangkan sebagai pengelola perusahaan, Susin masih memiliki 49% saham di perusahaan tersebut. Yang jika ditotalkan dalam mata uang alam semesta, 41% saham itu setara dengan 32.882 elemen campuran. Yang untuk pembahasan elemen campuran ini, juga telah dibahas pada episode yang sudah-sudah. Di sisi lain di dalam bangunan di kota kekacauan, tampak Luo Feng yang sedang membaca buku yang sebelumnya diberikan oleh si wanita berjubah hitam, yang berisikan informasi tentang 18 pemimpin di dalam Sekte 9 Kekacauan Alam Semesta, serta syarat untuk memilih satu dari 18 pemimpin ini sebagai guru pembimbing. Yang dimana jika Luo Feng ingin memilih salah satu dari 18 pemimpin ini sebagai guru, pertama-tama dia harus pergi untuk mendengarkan kelas, dan setelah kelas berakhir, Luo Feng harus meminta untuk menjadi murid secara pribadi. Jika pemimpin itu setuju, maka Luo Feng akan resmi menjadi muridnya. Saat itu, setelah membaca aturan dan cara untuk menjadi murid dari salah satu pemimpin sekte, Luo Feng pun berkata, "Babata, bukankah aku sudah memiliki guru yaitu Master Huyan Bo, jadi untuk apa memilih guru lain?" ucap Luo Feng. Mendengar ucapan Luo Feng yang seolah tak ingin memilih guru lain selain Huyan Bo, Babata pun tampak geram dan berkata, "Bodoh, Luo Feng, apa kau bodoh? Bahkan jika berada di posisimu dan dihadapkan dengan pilihan seperti ini, guru besar Huyan Bo pun akan memilih salah satu dari mereka sebagai guru. Apalagi, 18 pemimpin ini adalah pejuang dengan gelar kaisar, yang keberadaannya jutaan kali lebih kuat dibandingkan guru. Dan ingatlah hukum yang berlaku di alam semesta, yang dimana yang kuatlah yang berkuasa," ucap Babata. Mendengar ucapan itu, Luo Feng pun berkata, "Jadi, aku harus memilih siapa di antara 18 pemimpin ini?" tanya Luo Feng, sembari melihat ke arah deskripsi yang berisi penjelasan detail tentang 18 pemimpin ini. Yang dimana saat itu, Babata memilih 4 pemimpin sekte, yang semuanya adalah anggota perusahaan virtual. Yang diantaranya adalah Kaisar Naga Api, Kaisar Seribu Mimpi, Kaisar Pedang, serta Kaisar Yan. Namun di antara keempat pemimpin ini, pilihan Babata lebih condong kepada Kaisar Naga Api dan berkata, "Kaisar Naga Api, dulu saat melakukan perjalanan melalui wilayah rahasia bersama guru Huyan Bo, kami sempat melewati planet berbahaya yang diselimuti es, dan tanpa sengaja menyaksikan pertempuran Kaisar Naga melawan 10 makhluk abadi. Yang dimana hanya dengan satu gerakan ringan yang dilakukan oleh Kaisar Naga Api, langsung membakar planet yang semula tertutup es serta 10 makhluk abadi itu hingga menjadi abu. Yang dimana 2 dari 10 pejuang abadi itu berasal dari ras manusia, sedangkan yang lainnya adalah ras robot, yang merupakan ras yang telah membunuh guru," ucap Babata lalu kembali berkata, "Aku benar-benar tidak menyangka, bahwa Kaisar Naga Api adalah salah satu pemimpin dan mengajar di kota kekacauan ini," ucap Babata dengan mata berbinar. 有领域吸引的都是高手世界，就是界主开辟的小世界。界主之所成，
就是黑龙山帝国4大组织，在黑龙山。 Dan itulah guys, ending dari pembahasan Donghua Swallowed Star, part 240. Namun sebelum mengakhiri perjumpaan kita, bagi yang nonton dan belum klik tombol subrek, langsung disubrek aja, dan jangan lupa, bunyikan juga lonceng notifikasinya. Akhir kata, Panjul di sini pamit, dan see you next video.